Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan channel Infomase. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara untuk menempel sprayer ya, sprayer burung atau sprayer yang buat nyiram ya. Nah, kasusnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita tutup dulu tutupnya. Kemudian pompa pelan-pelan saja teman-teman. Nanti di situ bakal kelihatan itu bagian yang bocor itu sebelah mana. Nah, itu bagian bawahnya itu bocor ya teman-teman. Jadi ketika kita pompa, bukannya airnya bisa disemprotkan ya, malah nyemprot duluan ya teman-teman. Tuh lewat bagian bawah itu ya. Nah, tuh kelihatan bocornya kencang sekali ya teman-teman. Nah, tonton terus videonya sampai dengan selesai ya. Jangan di skip supaya tidak ada video yang terlewatkan. Nah, berikut ini cara untuk memperbaikinya. Nah, kita siapkan dulu ya. Ini rahasianya staples. Staples ya, pakai staples. Nah, nanti kita jahit pakai staples ini ya. Nah, kemudian bahan yang lain itu kita pakai ini ya, lem tembak atau lem bakar ya. Nanti fungsinya ini untuk merapatkan bagian dalam dan luarnya. Oke, pertama kita suwir-suwir dulu isinya. Nah, itu isinya suwir-suwir dulu. Nah, setelah klipnya sudah kita suwir-suwir ya, udah kita bagi-bagi, kita siapkan solder yang sudah dicolokkan ya, sudah dipanaskan nanti ini fungsinya untuk menancapkan klipnya ya ke bagian sprayernya ya yang bocor tadi. Nah, ini kita siapkan, kita balik dulu bagian ujungnya supaya nggak lancip. Nah, nanti ini ambil klipnya, kemudian taruh di bagian luarnya yang bocor. Kita tekan aja ya pakai solder yang udah panas. Nanti otomatis klipnya itu tertanam di bagian dalamnya ya. Nah, ini fungsinya nanti untuk mengikat bagian yang bocor tadi. Oke, kita lakukan step ini secara berjejer, secara merata ya klipnya. Yang banyak aja, nggak usah irit-irit. Nah, setelah semua bagian yang bocor atau borot itu sudah terjahit, kita siapkan dulu lem bakarnya ya. Nah, lem bakarnya kita siapkan dulu. Nanti kita panaskan ya lem bakarnya supaya mencair. Nah, sebelum kita mengelemnya ya, kita keringkan dulu bagian dalam spraynya ya. Bisa menggunakan hot gun. Nih, saya pakai hot gun. Bisa juga dijemur atau dipanaskan ya, pakai kompor juga bisa, supaya air yang berada di dalamnya itu menguap semua, sehingga di dalam botolnya itu benar-benar keadaan kering ya. Setelah semua dipastikan kering, kita mulai pengeleman ya teman-teman. Nah, untuk mencairkan lem tembak ini ya teman-teman, saya menggunakan hot gun ya. Teman-teman bisa menggunakan korek api juga bisa, atau bisa juga kompor ya. Nah, ini saya panaskan saja pelan-pelan. Nanti lama-lama lem ini akan mencair ya, akan menetes ke bawah. Nah, kita panaskan saja terus.
minyaknya dirasa cukup, kita panaskan ya teman-teman bagian bawah spraynya supaya lemnya itu bisa masuk ke pori-pori yang membuat bocor. Jadi nanti biar semuanya bisa memampetkan sehingga airnya itu tidak keluar lagi ya teman-teman. Nah begitu terus. Nah setelah kita lakukan pengeleman bagian dalam, kita juga harus melakukan pengeleman pada bagian luarnya ya, supaya benar-benar rapet. Panaskan lem tembaknya pakai hot gun ya. Kita ratakan ke semua bagian bekas jahitan tadi ya, supaya benar-benar rapat merata ya teman-teman. Oke, nah lakukan seperti ini ya teman-teman. Nah pelan-pelan saja supaya lemnya merata dan supaya masuk ke pori-pori bagian yang bolong ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Lakukan terus seperti ini sampai benar-benar rapet. Setelah lemnya merata, kita diamkan dulu sampai beberapa menit ya, supaya lemnya itu dingin. Kalau sudah dingin, otomatis dia akan rapat sempurna. Dan ini hasilnya ya, ini yang sudah kita lem tadi ya. Lemnya sudah dingin, sudah mengering, sudah siap kita uji coba ya. Ini dengan cara seperti ini akan tahan bertahun-tahun ya teman-teman, karena di dalamnya itu kita jahit dulu pakai klip ya. Kita klip dulu supaya pas waktu dipompa itu dia tidak melar, jadi tetap pada posisinya. Nah lem ini fungsinya adalah untuk merapatkan atau memampetkan ya. Nah seperti ini ya jadinya teman-teman. Mari kita uji coba ya. Nih klipnya itu di dalamnya di situ seperti itu. Baik ya teman-teman, mari kita uji coba dulu. Kita masukkan airnya ya teman-teman ke dalam botolnya. Masukin saja pelan-pelan. Nah, botolnya sudah terisi ya. Kemudian kita tutup aja. Kita tutup aja. Tutupnya oke. Nah ini kita lihat ya, udah nggak bocor ini. Coba kita pompa ya teman-teman, biar kelihatan ini bocor apa enggaknya. Oke, putar yuk, yang kencang aja supaya tidak bocor anginnya. Oke, nah ini lihat teman-teman. Nah kita pompa aja teman-teman nih. Nah udah kita pompa ya, udah kita beri tekanan ya. Ini tekanan udara dalam itu besar. Ini kita lihat nih masih kering ya, berarti ini rapet ya, karena jahitannya itu kencang. Tekanan udah mulai besar ya, ini masih kering ya, masih kering menandakan tidak terjadi kebocoran. Nah kita coba, nah mancur. Nah tinggal kita setting ya. Nah demikian tutorial untuk cara memperbaiki sprayer yang bocor ya, atau yang bolong atau yang borot ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Dadah.